Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Yurismala, NIM 2483110029 dari jurusan Hukum Keluarga Islam kelas B, dosen pengampu Bapak Haji Ahmad Oto Bustomi LC, MAG, mata kuliah Pengantar Hukum Islam. Di sini saya ingin memaparkan atau menjelaskan sedikit tentang keberadaan hukum Islam dalam masa perundang-undangan. Ada perbedaan pendapat mengenai masuknya Islam ke Indonesia. Azumardi Azra dalam penelitiannya, sebagaimana dikutip Muhammad Iqbal dalam Hukum Islam Indonesia Modern, yang menyebutkan bahwa ada perdebatan di antara para pakar menyangkut tempat asal kedatangan Islam, para pembawanya, dan waktu kedatangannya. Lalu ada beberapa teori yang berkembang dalam masalah-masalah ini, yaitu teori pertama, ada yang menyebutkan bahwa Islam masuk pertama kali ke Nusantara pada abad ke-12 Masehi dari Gujarat dan Malabar, bukan dari Persia atau Arabia. Menurut Pijnapel, dikutip oleh Az-Zumardi, orang-orang Arab yang bermazhab Syafi'i berimigrasi ke India, kemudian membawa Islam ke Nusantara. Snok-Hurgronje mendukung teori pertama ini, tidak secara eksplisit menyebutkan wilayah mana di India yang dianggap sebagai tempat awal kedatangan Islam. Ia hanya menyebutkan pada abad ke-12 Masehi itu sebagai waktu yang paling memungkinkan penyebaran Islam di Indonesia. Sedangkan Marison menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu dibawa oleh para pedagang dari pantai Coromandel atau pantai timur India. Lalu teori kedua dikembangkan oleh S.Q. Fatimi yang menyatakan bahwa Islam itu datang dari Bengal. Ia berargumentasi bahwa kebanyakan orang terkemuka di Pasai adalah orang-orang Bengali. Islam muncul pertama kali di Semenanjung Malaya pada abad ke-11 Masehi, tepatnya dari pantai timur, bukan dari barat atau Malaka, melalui Kanton Pandrang yaitu Vietnam, Leran, dan Terengganu. Penyebaran Islam sejak abad 13 Masehi itu dilakukan oleh para pedagang yang datang dari pantai Malabar, pantai Coromandel, termasuk Teluk Bangla, serta kemudian dari Gujarat. Dari faktor ini dapat dikatakan Islam yang dibawa para pedagang tersebut itu adalah agama Islam yang sudah tersebar di pantai tersebut. Dari kenyataan itu juga diduga bahwa agama Islam yang sudah tersebar di pantai tersebut itu adalah agama Islam yang masuk ke Indonesia yang sudah tercampur dengan budaya Persia dan India yang banyak dipengaruhi oleh aliran Syiah. Sebagai tanda masuknya sholat sebelum dikumandangkan azan yang seringkali terlibat di masjid-masjid pedesaan, namun tidak ditemukan di masjid yang dibangun oleh gerakan pembaruan. Ahli sejarah menjelaskan bahwa masuknya Islam itu di Perlak dan pantai utara Pulau Jawa melalui proses mission sekre, yaitu proses dakwah bi-al-hal yang dibawakan oleh para mubalik yang merangkap tugas menjadi pedagang. Mulanya, proses ini dilakukan secara individual, mereka melaksanakan kewajiban syariat Islam dengan menggunakan pakaian bersih dan memelihara kebersihan dalam kehidupan sehari-harinya. Mereka menampilkan kesan yang sederhana dengan tutur kata yang baik, bersikap sopan, dan berakhlak. Mereka juga mengajarkan pola hidup bersih, saling menghormati, menyayangi alam, menunaikan hak dan kewajiban antara Sang Pencipta dan yang diciptakan, serta mengajarkan perilaku terpuji dan menghindari tindakan tercela. Lalu, keberadaan hukum Islam. Keberadaan hukum Islam itu tidak sepenuhnya berlaku. Beberapa undang-undang Islam di Indonesia telah disetujui. Ini adalah langkah-langkah yang baik karena menciptakan kemungkinan hukum Islam dapat diterapkan sepenuhnya. Meskipun perkembangan penerapan memakan waktu yang lama, setidaknya ada 3 jenis perkembangan dalam keberadaan hukum Islam. Yang pertama ada internalisasi, yaitu merupakan penerapan hukum Islam secara individual tanpa dipengaruhi oleh kepentingan politik. Ini dapat kita lakukan di masjid, rumah, di madrasah, atau bahkan di universitas. Mazhab yang menjadi acuan untuk perkembangan ini adalah mazhab Syafi'i, dengan mazhab lain hanya sebatas pengenalan.
Ini tidak terjadi secara tidak sengaja, tetapi sebagai akibat dari penyebaran Islam yang terjadi dari Arab Yaman yang menguasai Nusantara saat militer Turki melakukan ekspedisi ke Nusantara. Metode internalisasi itu diajarkan oleh kitab Turat Islamiyah, juga dikenal sebagai kitab kuning. Bidang hukum keluarga seperti hukum perkawinan yang didasarkan pada mazhab Syafi'i dan hukum kewarisan yang mengundang hukum waris Islam untuk semua aspek kewarisan. Memiliki internalisasi yang berhasil, namun ada penyimpangan, yaitu perbedaan bagian antara laki-laki dan perempuan, dan karena masalah ini banyak komunitas Islam ingin mendapat bagian dari antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua ada formalisasi. Formalisasi itu jenis perkembangan yang memasukkan hukum Islam ke dalam masyarakat dan sebagai bagian dari hukum positif. Ini menjawab kebutuhan masyarakat akan kontribusi untuk hukum Islam di Indonesia. Karena formalisasi itu undang-undang mengambil dasar dari hukum Islam dan menghasilkan beberapa undang-undang baru seperti undang-undang perkawinan, undang-undang perbankan syariah, undang-undang zakat dan wakaf, haji, umroh, dan jaminan kehalalan produk. Hal itu mengeluarkan undang-undang yang baru yang didasarkan pada hukum Islam. Dalam perspektif politik, undang-undang yang diformalkan terkadang tidak dibutuhkan oleh syariat Islam, tetapi sebagian besar itu digunakan untuk kepentingan politis. Bahkan ada politis yang menggunakan syariat Islam sebagai bahan kampanye untuk menarik pemilih Muslim. Lalu yang ketiga ada ekletisisme. Ekletisisme ini merupakan ketika kita dihadapkan pada dua aturan dan harus memilih salah satu di antaranya. Dalam hal ini, masyarakat Indonesia itu dihadapkan pada dua sistem hukum, yaitu fikih dan hukum, dan cenderung memilih fikih daripada hukum. Dalam hal perkawinan, misalnya, hukum memerlukan seorang penanat pengadilan untuk mencatatkan pernikahan mereka agar dicatat di negara. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, usia minimal pasangan menikah adalah 19 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Namun, dalam hal fikih tidak ada batasan usia pernikahan seperti yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW yang menikahi Siti Aisyah pada usia yang jauh. Mengapa ekletisisme biasa muncul? Ini karena Indonesia adalah bekas negara jajahan dan tidak dapat mengadopsi salah satu sistem hukum yang ada. Sebaliknya, Malaysia dan Brunei memiliki sistem hukum Islam secara langsung di negara mereka. Sementara di Indonesia mengadopsi 3 sistem hukum, yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum baru. Lalu, bentuk eksistensi hukum Islam dalam undang-undangan di Indonesia. Hukum Islam merupakan bagian dari hukum nasional yang diakui oleh negara dan rakyat Indonesia. Adanya undang-undang atau peraturan pemerintah yang tertulis dan tidak tertulis yang diterapkan di masyarakat, bahkan dalam ketatanegaraan dan keagamaan sosial Indonesia yang membuktikan adanya hukum Islam sebagai hukum nasional. Hal ini dibuktikan dengan adanya undang-undang atau peraturan pemerintah yang tertulis maupun tidak tertulis dan dipraktekkan dalam ketatanegaraan dan kesosial keagamaan bangsa Indonesia. Adapun bentuk eksistensi hukum Islam dalam perundang-undangan Indonesia adalah: yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Lalu yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Bank 2023 yang menjelaskan semakin memperkuat kedudukan konsepsi kegiatan ekonomi syariah di Indonesia. Lalu yang ketiga, ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diperbarui melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Lalu yang keempat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Lalu yang kelima,
Ada Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Lalu yang keenam ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Lalu yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Koeri 2022 tentang wakaf, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang memberikan kewenangan baru berupa penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Salah satu fungsi hukum Islam itu adalah sebagai nilai formatif yang dapat memberikan legitimasi untuk perubahan yang diinginkan dalam penyelarasan antara ajaran Islam dan perubahan sosial. Dengan demikian, hukum Islam itu memiliki dua fungsi, yaitu sebagai hukum, ia berusaha mengatur tingkah laku manusia atau umat Islam sesuai dengan gambaran Islam, dan sebagai norma. Sebagai norma itu ia memberikan legitimasi atau larangan tertentu dalam hal spiritual. Oleh karena itu, hukum Islam memiliki landasan konstitusional dan yuridis karena jalur budayanya berkembang pesat. Contohnya, dalam penyelesaian perkara perdata, pengadilan agama tetap berpedoman pada hukum acara perdata, meskipun hukum Islam itu diberlakukan jika pihak terkait beragama Islam dan sepakat menggunakan syariat Islam sebagai landasan material hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara. Hal ini menunjukkan kepada masyarakat bahwa negara itu tidak menghapus peran syariat Islam dalam proses penetapan hukum nasional dan hukum peradilan. Selain itu, ada pandangan bahwa harus ada kolerasi antara sistem hukum nasional dan keinginan mayoritas rakyat atau sistem hukum Islam, karena hukum itu tidak terlepas dari kondisi objektif masyarakat. Agama Islam itu termasuk hukum yang sangat mempengaruhi Indonesia, baik hukum tertulis yaitu undang-undang maupun tidak tertulis yaitu agama, kebiasaan, dan lain-lain. Di Indonesia menunjukkan eksistensi hukum Islam itu, sistem hukum Islam telah lama dikenal dalam perkembangan hukum global. Selain itu, dapat memberikan legitimasi untuk transformasi yang diinginkan dalam penyelarasan antara dinamika sosial dan ajaran Islam. Dengan demikian, hukum Islam memiliki dua fungsi, yaitu sebagai hukum yang berusaha mengatur tingkah laku manusia sesuai konsep Islam,